Daniel dan Mika mencari Lilac hingga akhirnya keduanya menyerah karena tidak kunjung ditemukan. Daniel mengira jika Lilac tidak datang karena dia tidak berniat menerima cintanya, sementara Mika, dia sengaja menginap di hotel dan berharap jika Lilac akan kembali ke kamar itu dan berbicara apa alasan dia tidak datang ke acara Daniel. Hingga pagi datang, Mika pun bersiap pulang karena Lilac tak kunjung datang saat hendak menaiki lift. Mika berpapasan dengan beberapa rombongan orang. Mika menatap penasaran karena mereka terlihat sangat serius. Mika pun akhirnya mengikuti rombongan. Beberapa orang itu dari belakang. Sepertinya mereka akan menggerebek orang yang sedang berselingkuh, gumam Mika. Dia tersenyum karena mendapatkan gosip panas yang akan dia bicarakan pada Lilac. Sayang sekali Lilac tidak bisa melihat langsung, gumamnya. Lei, mengapa kamu meninggalkan anakku sendirian dalam keadaan mabuk? Tanya Ailey, wanita paruh baya itu terlihat sangat cantik walau usianya tidak mudah lagi. Maaf Nyonya, tapi Tuan Rion menyuruh saya membiarkannya, jawab Landro, sekretaris suaminya itu. Aduh babi alku, bagaimana kalau dia pingsan di dalam sana semalaman? Ya ampun, gumam Ailey, dia sangat takut apapun yang menimpa anak-anaknya. Ya ampun Mom, kenapa gak dibuka sekarang biar kita tahu dia pingsan? Apa enggak? Jangan memikirkan hal aneh-aneh, siapa tahu dia sedang dengan wanita di dalam sana. Celetuk Penelope. Lop, kamu ini mana mungkin kakakmu seperti itu? Apa kamu tidak lihat betapa buncinya dia dengan kakak iparmu? Ketus Ailey. Dia mencubit lengan anak bungsunya karena sudah berani bicara sembarangan. Penelope hanya meringis kesakitan dan tidak membalas ucapan maminya. Dia tahu dia tidak akan pernah menang melawan maminya itu. Entah mengapa Nyonya Ailey berdebar-debar dan gugup saat melihat sekretaris Lei akan membuka pintu kamar itu karena pertama kalinya Alterio tidur di luar. Selain rumahnya sendiri, apalagi semalam dia mabuk karena bertengkar dengan istrinya. Sayang, panggil Nyonya Ailey ya. Berjalan masuk ke dalam kamar luas itu dan menatap ranjang lebar yang sedang ditiduri anaknya. Namun, tiba-tiba ia teriak karena melihat dua makhluk hidup di atas ranjang. Itu, teriak Nyonya Ailey, membuat kaget semua orang. Mika yang tadinya berdiri di luar dia langsung berlari masuk karena mendengar teriakan seorang wanita. Sekretaris Lei langsung memalingkan matanya sementara Penelope menutup matanya dengan kedua tangannya. Dan Mika yang baru datang langsung melotot menatap tubuh polos Lilac. Dia berlari ke arah Lilac yang masih menggosok-gosokkan wajah dengan lengannya. Dengan cepat Mika membenarkan selimut yang hampir terjatuh saat Lilac duduk. Ada apa ini Mika? Tanya Mika dengan wajah kantuknya. Lilac, apa yang kamu lakukan dengan pria ini? Tanya Mika dengan menunjuk pria yang masih tertidur di samping Lilac dengan bertelanjang dada. Lilac pun menatap ke samping, lalu ia berteriak saat mengingat apa yang sudah terjadi padanya. Teriak Lilac. Dia mengeluarkan air matanya dan langsung menjambak Al yang terbangun karena teriakannya. Kalau dasar pria jahat, teriak. Lilac menjambak pria itu dengan sangat kencang. Nyoba Ailey dan Penelope langsung membantu Alterio yang kesakitan karena jambakan wanita di sampingnya. Lepaskan rambutku bodoh, tekik. Alterio kesal karena kepalanya nyeri ketika mendapatkan jambakan kuat. Nona, tolong lepaskan rambut anakku, mari bicara baik-baik, ujar Nyonya Ailey berusaha bernegosiasi dengan gadis yang berani menjambak putranya. Tidak mau, dia sudah mengambil kesucianku. Aku harus
Melaporkannya ke polisi, cepat. Telepon polisi Mika, perintah Lilac. Pada Mika yang masih bingung. Dengan situasi saat ini, Mika bergegas mengambil ponselnya, namun dengan kepa. Penelope mengambil ponsel itu. Berhenti kalian semua, teriak. Penelope membuat semua orang berhenti dengan aktivitasnya saat Lilac lengah Alterio dengan cepat. Melepaskan rambutnya dari lengan Lilac. Nyonya Ailey langsung memeluk anaknya yang tampak terluka. Dengan beberapa luka cakaran dan gigitan di tubuhnya juga, Penelope melihat Lilac yang sedang menangis. Penelope bisa menebak apa yang terjadi semalam. Cepat, pakai pakaian kalian, kami akan menunggu di ruang depan, ujar. Penelope mengajak mominya keluar dari kamar itu. Sementara Mika membantu Lilac berpakaian saat Alterio masuk ke dalam toilet. Akhirnya mereka semua berkumpul di ruangan lain di kamar hotel itu. Mereka belum ada yang bicara. Sampai akhirnya Tuan Rian datang. Karena sekretaris Lee langsung menghubungi tuannya saat kejadian itu. Apa yang terjadi? Tanya Rian saat sampai di kamar itu. Rian melihat anak pertamanya duduk di sebelah dua gadis yang ia tidak kenal. Salah satu gadis itu menangis. Rian bisa menebaknya jika gadis yang dimaksud Lee adalah gadis yang sekarang sedang menangis. Dan bagaimana ini? Anak kita. Kenapa meniduri anak orang dan? Adu Ailey dengan air mata yang sudah menetes sejak tadi. Jujur saja, Ailey sangat kecewa dengan apa yang dilakukan anak pertamanya. Aku tidak sengaja menidurinya dan kalian tahu kan aku mencintai istriku. Mana mau aku tidur dengan bocah ingusan sepertinya, ujarnya. Membela dirinya sendiri. Alterio, diam kamu. Santak Rian yang sedang memeluk sang istri. Ia menatap tajam putra satu-satunya itu. Alterio langsung terdiam dan menatap tajam ke arah Lilac yang sedang menangis. Bagaimana Mom? Apa yang akan kamu lakukan pada Al? Tanya Rian. Dia memberikan kekuasaan penuh pada sang istri. Apa boleh Al menikahi gadis malang itu? Tanya Ailey dengan sangat hati-hati. Dia takut suaminya tidak setuju dengan apa yang dia minta. Tidak, aku tidak mau menikah. Nyonya, akhirnya Lilac membuka mulutnya untuk berbicara. Dia berusaha menahan tangisannya. Aku ingin dia dihukum seberat-beratnya, ucap Lilac. Dengan sangat tegas, dia menatap Benji ke arah Alterio. Kamu kira aku mau menikah dengan bocah ingusan sepertimu? Sentak Alterio tidak terima karena merasa terhina ditolak oleh bocah ingusan. Aku punya istri yang jauh lebih cantik daripada kamu, ketus. Alterio lagi berusaha memojokkan Lilac. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Mommy ingin kamu menikah dengan gadis yang sudah kamu renggut kesuciannya. Akhirnya Ailey berbicara dengan nada tingginya berusaha melawan sang anak. Tapi Mom, bagaimana dengan Julia? Tanya Alterio dengan wajah sendunya. Dia tidak ingin istrinya sedih melihat suaminya sudah melakukan hal bodoh seperti ini. Kamu harus menikahinya. Itu konsekuensi apa yang sudah kamu lakukan padanya. Apa kamu pikir di dalam perutnya tidak akan tumbuh anakmu? Tanya Ailey dan membuat Alterio dan Lilac secara bersamaan menatap perut Lilac yang tertutup baju.